menceritakan tentang seorang laki-laki yang lidahnya terpotong. Wa yuhka an rajul salih Umar bin Ru'bi. Diceritakan ada seorang lelaki soleh namanya Umar bin Ru'bi, annahu kana mujawiran bil Madinah. Bahwasanya suatu hari beliau itu berjalan-jalan mengelilingi kota Madinah. Fa kharaja yauma Asyura. Maka beliau keluar pada saat hari Asyura ila qubbatil Abbas allati yajtami'u dzalikal yawm fiha al-imamiyah. Beliau keluar ke Kubal Abbas yang mana di kubah tersebut orang-orang daripada akidah Syiah al-Imamiyah sedang berkumpul. Fa waqafa ala babiha, maka beliau pun berhenti di situ. Wa sa'alahum syai'an bi mahabbati Abi Bakar. Dan beliau Syekh Saleh ini bertanya kepada mereka tentang kecintaan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebagaimana kita ketahui aliran Syiah Imamiyah itu sangat membenci Sayyidina Abu Bakar. Fakharaja lahu syekh. Maka setelah bertanya hal yang demikian, ada seorang syekh keluar menemui Syekh Saleh Umar ini, wa madha bihi lidarihi, dan diajaknya ke dalam rumahnya. Ketika sudah masuk ke dalam rumahnya, wa aghlaqaha, maka langsung syekh itu mengunci pintunya. Wa aghlaqaha alaih wa sallata alaihi abdaini. Lalu ada dua budak yang menyiksanya, yang membelenggu katifahu, pundak daripada Syekh Saleh ini. Wa auja'ahu dharban. Lalu dia memukulnya, kedua budak ini memukulnya dengan pukulan yang sangat kuat. Tsumma qata'a lisanahu. Kemudian kedua budak ini pun langsung memotong lisannya Syekh Saleh Umar bin Ru'bi ini. Tsumma qala lahu. Kemudian setelah memotong lidahnya, orang tadi ini berkata kepada Syekh Saleh ini, "Ukhruj li talabi man sa'alta fi mahabbatihi liyarudda 'alaika lisanak." Sekarang kamu keluar, minta pertolongan kepada orang yang kamu puji cintanya tadi, yang kamu harapkan cintanya itu Sayyidina Abu Bakar, agar dia mengembalikan lisanmu. Fakharaja ilal hujrati syarifah. Maka beliau pun keluar menuju ke kamar yang mulia, yaitu kamar Sayyidina Abu Bakar, wa baka, dan menangis. Min syiddatil waja'i wal alam. Karena saking sakitnya, saking perihnya lidahnya dipotong itu. Wa qala fi nafsi, dan beliau berkata dalam hatinya, ya Rasulullah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu ma asabani, apa yang menimpaku, fi mahabbati Abi Bakar, karena aku cinta kepada sahabatmu Sayyidina Abu Bakar. Fa in kana sahibuka haqqan, jika temanmu ini adalah benar, jika temanmu ini adalah orang yang setia, orang yang baik, fa uhibbu an yarji'a lisani, maka aku ingin lisanku ini kembali ya Rasulullah. Wa bata fil hujra qalikan min syiddatil alam. Maka dia pun pingsan atau ketiduran di kamar tersebut, di kamar dekat dengan kamar atau makam Sayyidina Abu Bakar, qalikan min syiddatil alam, sambil menahan rasa sakit gitu. Fa akhadhat sinatu minan naum, akhirnya dia pun ketiduran gitu ya. Fanama, lalu dia pun tidur. Fara'a, dia ngantuk. Fa akhadhat sinatu minan naum, dia ngantuk. Fanama, lalu dia tidur. Fara'a fi naumihi, dia di dalam tidurnya itu dia melihat anna lisanahu qad ada, bahwasanya lisannya telah pulang, telah kembali kama kana, seperti sebelumnya. Fantabaha, lalu dia pun terbangun. Faidan huwa kadzalik, maka tiba-tiba dia dapati lidahnya sudah kembali lagi, alias sudah sembuh. Faqala, lalu dia pun berkata, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi radda alayya lisani, yang telah mengembalikan lisanku untukku, wazdada mahabbati fi Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan akhirnya bertambah kecintaanku kepada Sayyidina Abu Bakar. Falamma kana al-amu tsani, maka di tahun berikutnya, itu tahun kedua, fi yaumi Asyura, di hari Asyura juga, ada ilal kubbah, maka dia pun kembali ke kubah tadi. Wasa'ala, dan bertanya terkait kecintaan kepada Sayyidina Abu Bakar, diulang lagi ternyata ya kan. Nah, tapi dia udah yakin dah nih, udah aman, udah dapat perlindungan. Maka tiba-tiba fakharaja lahu syab, tiba-tiba keluar seorang pemuda, wa madha bihi lidari, dan mengajaknya ke rumahnya. Kalau tadi yang cerita pertama orang tua gitu kan, diajak ke rumah lalu disiksa, dipukul sampai dipotong lidahnya. Tapi yang tahun kedua ini apa? Anak muda keluar, diajak ke rumahnya, wa akramahu, dan dimuliakan, masya Allah, dihormati, disambut. Summa fatahallahu baitan wa ja'ala yabki. Kemudian dia pun membuka pintu yang membuat dia nangis. Ya, faqultu lahu, maka aku, yaitu Syekh Saleh Umar ini, berkata kepada si pemuda ini, mas sabab, kenapa kamu nangis? Faqala,
Maka si pemuda tadi berkata, kana abi min kibaril imamiyah. Ayahku ini adalah dulunya kemarin itu adalah pembesar daripada aliran Syiah Imamiyah. Faja'ana rajulun, maka tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki, yas'alu bimahabbati Abi Bakar, yang bertanya tentang kecintaan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fafa'ala kadza wa kadza. Maka dia pun melakukan hal ini dan hal ini, yaitu menceritakan bagaimana ayahnya menyiksa Syekh Umar tadi, dan dia nggak tahu kalau yang disiksa ayahnya itu berada di hadapannya. Summa masaha qirdan. Gara-gara kejadian itu, maka ayahku menjadi kera, menjadi monyet. Fa adkhalnahu hadzal bait. Maka kami kurung dia di dalam ruangan ini, dalam rumah ini. Wa azharana mautahu wa huwa hadzal qirid. Lalu tiba-tiba kami mendapatkan berita, kami melihat kematiannya, sudah jadi monyet, dia pun mati, dan dia mati dalam keadaan menjadi kera atau monyet tersebut. Faqala lahu, maka aku, ya Syekh Umar bin Rabi mengatakan apa? Aku berkata kepada pemuda tersebut, ana dzalika rajul. Sebenarnya yang disiksa ayahmu itu adalah aku. Penyebab ayahmu menjadi monyet itu adalah aku. Wa qassa alaihil qissah. Lalu Syekh ini pun menceritakan kepada pemuda tersebut kisah bagaimana dia disiksa. Faqabbala rijlahu, maka anak muda ini pun mencium kakinya. Wa a'tahu thawban wa dinaran, dan memberikannya pakaian dan juga dinar atau uang sebagai bekal atau mungkin sebagai ungkapan permintaan maaf. Kisah ini disebutkan dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 340. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.